Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada seorang tokoh kah apa ini ya yang kemudian viral di media sosial ya. Pernyataannya adalah kalau buat perempuan sebelum menikah harus test drive dulu ya agar mengetahui bentuk ya, bagaimana kualitas, durasi dan segala macamnya. Yang ini kalau dapat yang misalnya peot, tinggalkan cari yang bagus. Hal ini supaya kata dia dalihnya adalah untuk supaya tidak ada yang menyesal setelah menikah, karena menikah itu hanya sekali dan kemudian harus test drive dulu, dicoba dulu, artinya berhubungan badan dulu dengan calon suami supaya tahu gimana kualitasnya. Kalau bagus baru lanjut menikah, kalau enggak cari yang bagus. Nah, pernyataan ini sebenarnya anjuran untuk berbuat maksiat atau berzina sebelum menikah ya. Yang saya khawatirkan kalau ini kemudian tidak difilter oleh remaja, anak-anak kita, pemuda-pemudi yang kemudian oh iya ya benar, atau memiliki legitimasi bahwa oh ini betul juga ya, masuk akal juga ya, tapi ini justru akan berbahaya. Maka dalam Islam sebenarnya sudah diketahui bahwa berhubungan ya antara laki-laki dan perempuan itu legal setelah menikah. Ya, adapun misalnya setelah kita mengetahui, para ulama juga sudah membahas ini ya. Cuma mungkin orang banyak yang belum belajar, banyak yang belum ngerti dan tidak mau tanya kepada yang ahlinya. Dan dalam perjalanan setelah menikah misalnya, ya si istri mengetahui bahwa si laki-laki ini ada misalnya tidak bisa berdiri ya, atau cepat keluar ya, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau impoten tidak bisa berdiri, maka si wanita, si istri ini bisa mengajukan pembatalan nikah ya. Nah, kalau kemudian cepat keluar gitu ya, itu juga bisa ada dua opsi gitu ya, apa mau terus sambil berobat dulu atau kemudian pembatalan nikah ya. Itu juga sama halnya dengan si suami ketika tahu bahwa si istri ternyata sudah tidak perawan ya, yang dikatakan di awal katanya perawan tapi ternyata sudah tidak perawan, juga bisa membatalkan nikah. Ya, artinya memang ini harus ada kejujuran antara si laki-laki dan si perempuan sebelum menikah, karena ini akan melanjutkan ke jenjang yang sakral ya. Tadi jangan jangan asal test drive, jangan ya, jangan asal test drive. Ini jangan kemudian diiyakan ya. Pendapat-pendapat seperti ini mungkin ngomongnya ngawur, tapi harus kita counter, harus kita tolak ya, supaya akal waras kita ini bekerja gitu. Jangan kemudian orang-orang yang ngomong ngamur seperti ini bertebaran dan semakin banyak di media sosial, tidak ada yang mengkanter, sehingga saya khawatirkan itu bahwa nanti akan menjadi kebenaran umum gitu, karena kebenaran umum yang banyak diikuti, jadi akhirnya orang merasa bahwa itu adalah benar. Tidak. Ya, kita harus counter, kita harus beritahu bahwa setelah menikah pun, jika seandainya salah satu pasangan itu merasa dibohongi, dalam tanda kutip tidak puas ya, meskipun itu hanya bukan urusan yang lain, misalnya nafkah ya, urusan ranjang misalnya, itu juga penting dalam Islam. Para ulama sudah membahas, boleh kamu mengajukan pembatalan nikah, dan syarat-syarat bagaimana nanti silakan Anda belajar lebih lanjut, tanya ya, dan seperti itu. Di video ini saya nggak akan bahas yang detail, tapi ada exit ya, ada pintu keluarnya kalau menghadapi masalah seperti itu. Tapi tidak untuk dibuat main-main, bahwa test drive sebelum menikah ya, itu tidak untuk dibuat main-main. Jadi ini adalah logika yang harus kita bangun ya, mudah-mudahan banyak yang lebih waras dibandingkan dengan orang-orang yang ngomong sembarangan tentang masalah agama, tentang bagaimana konsep norma sosial, nilai-nilai yang berlaku umum universal yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita semakin waras ya, menjaga kewarasan kita, dan jangan sebarkan pendapat-pendapat yang modelnya adalah menghancurkan generasi muda, menghancurkan keislaman kita, semangat kita untuk beragama. Terima kasih para pemirsa, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.